Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini hadir semua? Sebelum mulai pelajaran, Ibu Guru absen dulu ya. Bunga, Hadir. Dinda, Hadir. Nunung, Hadir. Tia, Hadir. Yasmin, Hadir. Bambang. Jadi hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Kita itu harus bersyukur karena kita selalu diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nah, jangan lupa selalu jaga kebersihan, terus menggunakan baju yang rapi ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Rasa nasionalisme kita. Jadi setiap sebelum belajar kita menyanyikan lagu-lagu nasional terlebih dahulu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca 15 menit dulu ya. Kalian membawa buku bacaan kan? Membawa. Silahkan mulai membaca ya. Nah, sekarang Bu Guru tanya, ketika kalian tidur, kalian menyalakan lampu atau tidak? Tidak. Nah, kalian tahu lampu itu merupakan sumber energi. Jadi, manfaatnya untuk menerangi kita saat gelap. Tetapi di samping itu kita harus berhemat energi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang sumber energi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat energi. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini nanti kalian akan melakukan percobaan secara berkelompok. Selain itu, kalian juga akan menjawab soal secara individu. Nah, sekarang coba kalian baca dulu himbauan untuk melakukan hemat energi. Silakan dibaca di materinya.
di rumah kita kan kita menggunakan kipas angin listrik. Jadi untuk menghemat energi kita bisa membuat kipas menggunakan kertas. Nah, salah satu cara membuat kipas itu cara sederhananya bisa dilihat di materinya. Coba dilihat dulu. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerja ya. Jadi di dalam lembar kerja ini nanti kalian disuruh membuat kipas. Kipasnya dari kertas. Nanti kalian bacakan hasilnya di depan ya. Apakah sudah selesai? Siapa yang ingin membacakan hasilnya? Silakan Kia. Pertama kita ambil selembar kertas, lalu kita lipat seperti ini, lalu kita isolasi di sini dan jadilah kipas. Tepuk tangan dulu buat Kia. Terima kasih. Silakan dulu ya. Nah, tadi kan kalian sudah mengerjakan lembar kerja. Sekarang coba lihat Ibu Guru. Coba kalian lakukan seperti ini. Apa yang kalian rasakan? Panas. Nah, apa yang terjadi pada aktivitas ini? Energi. Apa? Perubahan energi. Nah, perubahan energi. Perubahan energi apa? Gerak menjadi panas. Ya, pintar sekali. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar ini ya. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa dalam aktivitas menggosok tangan itu ada perubahan energi dari energi gerak menjadi energi panas. Nah, selain itu ada juga perubahan energi lainnya. Misalnya pada saat kita menyetrika itu ada perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Ada orang yang sedang mengocok telur dengan mixer. Nah, kalian tahu perubahan energi yang terjadi pada aktivitas ini? Tahu. Apa itu? Energi listrik menjadi energi gerak. Nah, bagus. Terus pada kipas angin apa yang terjadi? Perubahan energi apa? Menjadi energi gerak. Nah, yang ketiga di sini ada lampu. Perubahan energi apa yang terjadi? Ya, pintar sekali. Nah, sekarang Bu Guru minta kalian melihat mengerjakan soal berikut ini. Dikerjakan ya. Apakah sudah selesai? Sekarang dikumpulkan ya. Nah, sekarang kalian akan melakukan percobaan perubahan energi. Kalian lakukan percobaan secara berkelompok ya. Kalian berdua berkelompok dengan nih ya. Nah, sekarang kalian praktikum ya. Contohnya bisa dilihat di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan nanti ya. Kalian buat menjadi spiral seperti ini. Silakan ya dimulai.
melakukan percobaan. Sekarang perwakilan kelompok silahkan membacakan hasilnya. Nama percobaan. Maju. Ada pesan. Nama percobaan perubahan energi. Tujuan percobaan mengetahui perubahan energi. Kesimpulan, energi panas dapat berubah menjadi energi gerak. Nah, kan kalian sudah selesai melakukan percobaan. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing dulu ya. Nah, sekarang Bu Guru bawa dua macam sumber daya alam. Nah, apakah kalian tahu apa ini? Sama? Apa namanya ini? Wah, benar. Namanya adalah lengkuas. Nah, apakah kalian pernah menggunakannya di rumah? Kalau kunyit kalian gunakan buat apa? Ya, jadi kunyit ini bisa digunakan untuk pewarna makanan. Selain itu, kalau kalian gatal-gatal bisa juga diobati dengan kunyit. Nah, kalau lengkuas kalian sering menggunakannya buat apa? Ya, benar sekali. Jadi lengkuas ini biasanya digunakan untuk sebagai penyedap rasa dalam makanan. Nah, sekarang untuk lebih jelas materinya, kalian tonton video berikut ini ya. Kalian tonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Adi di channel 1001 Belajar Menjadi Lebih Mudah. Oke, untuk anak-anak kelas 4, kali ini kita akan belajar di tema 2, selalu berhemat energi. Video ini kita akan membahas manfaat energi, yang salah satunya adalah manfaat tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Jadi apakah tanaman obat itu? Bagaimanakah tanaman obat itu? Mari kita langsung saja simak penjelasan terkait dengan tumbuhan sebagai tanaman obat. Sumber daya tumbuhan sebagai tanaman obat oleh Adi Wisnugroho. Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman tersebut bisa digunakan sebagai obat, sehingga disebut sebagai tanaman obat keluarga atau yang disebut toga. Apakah toga itu? Ya, toga atau tanaman obat keluarga adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat yang biasanya ditanam di pekarangan atau halaman rumah. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai obat tradisional. Selain harganya yang murah, tanaman obat ini juga tidak menimbulkan efek samping bagi kesehatan manusia. Pemakaian tanaman obat ini sudah mulai dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun silam. Ya,
Berikutnya, Pak Adi mau menyampaikan beberapa tanaman obat keluarga yang ada di sekitar kita dengan berbagai macam manfaatnya. Ada temulawak, ada jahe, ada kunyit, ada kencur, dan juga ada kumis kucing. Nah, itulah beberapa tanaman obat keluarga yang mudah kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Baik, kita kupas satu persatu bagaimanakah manfaatnya toga yang telah disebutkan tadi. Oke, yang pertama ada tanaman obat yaitu temulawak. Temulawak merupakan salah satu rempah-rempah yang tumbuh di Indonesia. Manfaat temulawak diantaranya adalah yang pertama sebagai obat untuk masuk angin, bisa digunakan untuk memperlancar pencernaan dan juga untuk menjaga kesehatan hati dan terlebih juga untuk bisa mengatasi penyakit ginjal. Itulah fungsi dari temulawak. Selanjutnya ada jahe. Jahe sering kita jumpai pada minuman minuman di sekitar kita entah membuat sendiri ataupun beli, kita sering menjumpai yang namanya jahe Jahe bisa digunakan untuk penyedap makanan, untuk minuman yang bisa menghangatkan badan, untuk menyembuhkan penyakit asma dan juga tenggorokan, dan juga jahe ini dapat dimanfaatkan untuk mengobati masuk angin seperti itu. Berikutnya ada kunyit Kunyit sering dikenal sebagai bumbu masakan dan juga pewarna alami makanan. Selain itu, kunyit memiliki manfaat yang luar biasa. Di antaranya digunakan untuk penawar racun Ada digunakan untuk obat penyakit leukemia dan juga penyakit MAH. Dan juga kunyit ini bisa digunakan untuk menambah produksi ASI bagi ibu-ibu yang sedang menyusui. Berikutnya ada tanaman kencur. Nah, kencur ini sering juga digunakan untuk minuman ataupun juga jamu-jamuan seperti itu. Kadang juga ada penjual jamu gendong, mereka menjual minuman atau kadang bisa seperti beras kencur seperti itu Kencur juga termasuk tanaman rempah yang banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman ini bermanfaat untuk bisa menyembuhkan sakit kepala dan juga dapat meredakan batuk. Kencur juga dapat menambah nafsu makan. Yang terakhir ada yang namanya kumis kucing. Nah, inilah gambar dari kumis kucing tentunya anak-anak pernah melihatnya Tanaman yang satu ini sudah tak asing lagi bagi kita di pekarangan-pekarangan rumah, di halaman-halaman biasanya di desa-desa itu ada Untuk kumis kucing tersendiri bisa digunakan untuk mengobati sakit kencing batu, bisa digunakan untuk rematik, batuk, dan juga untuk diabetes. Selain itu, kumis kucing dapat digunakan untuk mengobati masuk angin. Nah, itulah 5 contoh tanaman obat keluarga sumber daya alam sebagai tanaman obat Jadi itu ada 5 contoh untuk bisa kita mengerti, dan juga kita harus bisa memahami bahwa ada berbagai macam tanaman obat yang ada di lingkungan kita. Seperti yang sudah disebutkan Pak Adi tadi, ada temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, cengkeh, dan juga tanaman-tanaman obat yang lainnya
Untuk itu, mari kita simpulkan untuk pertemuan kali ini, ya, bahwa tanaman obat keluarga adalah tanaman yang berfungsi sebagai obat dan biasanya ditanam di pekarangan ataupun halaman rumah. Contohnya bisa jahe, kencur, kunyit, kumis kucing, temulawak, dan lain-lain. Ya, itulah tanaman obat yang sudah dijelaskan Pak Adi. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan pengalaman kepada anak-anak bahwa di lingkungan kita masih banyak kita temui tanaman obat atau toga, tanaman obat keluarga. Jadi untuk itu diharapkan anak-anak bisa melestarikan dan juga merawat toga yang ada di sekitar kita agar mampu memberi manfaat untuk kesehatan kita semua. Terima kasih, cukup sampai di sini. Tunggu video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kalian sudah menonton video. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya guru. Silahkan. Kumis kucing itu dimanfaatkan untuk apa, guru? Jadi kumis kucing itu bisa mengobati orang yang diabetes. Selain itu bisa juga untuk. Nah, sekarang kalian kerjakan soal berikut ini ya. Wow. Jika ada yang belum jelas, nanti silakan ditanya ya. Apakah kalian sudah selesai? Sudah, guru. Nah, siapa yang ingin membacakan hasilnya? Silahkan. Kunyit dimanfaatkan untuk pewarna makanan. Bisa dibeli di pasar. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, siapa yang ingin membantu Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Silakan ya. Sumber daya alam di Indonesia sangat banyak, di antaranya bermanfaat sebagai tanaman obat keluarga. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Ibu berikan evaluasi terlebih dahulu ya. Dikerjakan secara jujur ya. Ya, Bu Guru. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sekarang dikumpulkan ya. Kan kalian sudah melaksanakan evaluasi, jadi pembelajaran hari ini selesai dan minggu depan kita akan belajar tentang energi alternatif. Sampai di sini saja pelajaran hari